Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang juragan travel ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah di Pasuruan. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka tusukan, diduga korban dibunuh. Warga Kampung Jela, Kelurahan Belandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan dikejutkan dengan kematian Tulus Wedianto, seorang juragan travel. Korban tewas dengan kondisi mengenaskan Selasa dini hari. Diduga kuat korban meninggal karena dibunuh, karena pada tubuh korban terdapat sejumlah luka senjata tajam. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk diotopsi. Seorang warga menuturkan sebelum ditemukan tewas, korban dan tetangganya sempat terlibat perkelahian. Pertama itu istrinya Pak San itu tidak tolong, terus saya keluar dari rumah, terus kan sini rumah saya, lihat Pak Sam itu masuk ke rukonya situ. Terus saya tutupi. Posisi nusuknya saya tidak tahu. Posisinya Pak Tulus itu ada di bawah, Pak Sam ada di atas. Bawa pisau itu ya? Pas itu saya tidak lihat itu. Ya. Tapi sudah tergeletak Pak Tulus ini ya? Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk tetangga korban yang diduga sempat berkelahi dengan korban. Dandi Arigafur melaporkan dari Pasuruan. Sementara itu, saudara, misteri tewasnya seorang wanita tua di Jember yang mayatnya ditemukan di dalam rumah seorang duda akhirnya terungkap. Polisi menangkap pelaku lansia berusia 73 tahun, pemilik rumah tempat korban ditemukan. Tim Resmo Polres Jember menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Kunir, Lumajang untuk menangkap SR, pria berusia 73 tahun. SR diduga pelaku menghabisi nyawa MS, janda berusia 55 tahun warga desa Manggisan, Kecamatan Tanggul, Jember. Meski sempat mengelak, polisi tak kesulitan meringkus pelaku di rumah anaknya tersebut. Usai dibekuk, tersangka segera dibawa ke Mapolres Jember. Berdasarkan penyelidikan polisi, SR adalah teman pria korban, sekaligus pemilik rumah di mana korban ditemukan tewas. Pelaku adalah seorang duda, mengaku sakit hati kepada korban yang seorang janda karena menolak dinikahi pelaku. Motif dari pelaku melakukan aksinya tersebut yaitu dikarenakan sakit hati. Sakit hati karena korban diajak menikah tapi selalu menolak. Akhirnya pelaku sendiri karena merasa sakit hati dan dendam melakukan niat jahatnya tersebut. Selain pakaian yang digunakan saat membunuh korban, polisi juga menyita kapak yang digunakan menganiaya korban sebagai barang bukti. Pelaku akan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Korban MS ditemukan tewas membusuk di dalam rumah SR yang terkunci dari luar, Sabtu sore 7 Desember. Kecurigaan polisi dan warga mengarah kepada pemilik rumah SR yang menghilang dari rumahnya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, bus jurusan Jakarta-Surabaya terguling dan masuk ke parit di Jalan Tol Ngawi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 4 penumpang terluka akibat terlempar dari bus. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Tol Ngawi, tepatnya di KM 568, Desa Bangun Rejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Selasa pagi. Bus Tiara Mas jurusan Jakarta menuju Surabaya yang dikemudikan Rizal Caniagu, warga Desa Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok Selatan, membawa 27 penumpang terguling hingga masuk parit. Bus mengalami kecelakaan diduga karena sopir mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan kemudinya. Akibat kecelakaan, 4 penumpang terlempar dari bus, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Langsung terjun. Terus ini Bapak bisa lumpur tadi gimana Pak lumpur? Ya saya kan terlempar ke depan. Oh. Kalau terlempar kan nggak mungkin kan ke belakang atau ke atas. Langsung terlempar ke sungai itu. Iya. Sampai mau minggir Bu. Terus gimana Pak? Belakang Dewi. Terus begitu saya bangkit meraba-raba ada samping kanan tadi kayaknya Quran sudah kasih kan. Ternyata ya Quran tahsin.
Cari sebelah kiri saya ternyata HP saya. Kemudian saya bangkit. Ada satu sebelah saya tadi bangkit duluan, Pak. Bangkit duluan. Kemudian ada satu yang tertanam di situ tadi sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi banyak Pak yang terlempar keluar. 1, 2, 3, kurang lebih 3, karena kita yang di posisi depan. Nggak ada nyelip mobil, nggak ada. Terus Tiba-tiba udah di sini, ini di plat ini tadi. hantam itu pembatas. Habis itu terguling. Iya. Penumpang semua berapa orang Pak? 27. Tujuan dari mana ke mana Pak? Jakarta Surabaya. Itu tadi gimana Pak? Ngantuk Pak? Iya. Nggak ada yang gantiin apa gimana? Cadangan gitu, Kalau super cadangan. ada sih, biasanya kan gantinya di Seragen. Cuman karena ada penumpang yang ngejar sholat subuh di Ngawi, ya udah terusin aja ke Ngawi kan. Terus sampai sini Nggak nyampe juga ke Ngawi. Seluruh penumpang bus yang selamat berikut barangnya dievakuasi keluar tol menggunakan mobil ambulan Jasa Marga dan polisi. Polisi mengamankan pengemudi bus ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Ngawi untuk dimintai keterangan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, ribuan warga di Lumajang antusias berebut gunungan makanan tahu setinggi 6 meter. Gunungan ini berbentuk candi yang tersusun rapi dari 23.000 biji tahu. Acara merupakan wujud syukur warga yang sebagian besar berprofesi sebagai perajin tahu. Ribuan warga di lapangan Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir Lumajang antusias berebut gunungan tahu. Warga yang menunggu sejak sore hari merangsek berebut gunungan raksasa setinggi 6 meter. Lebih dari 23.000 biji tahu membentuk miniatur Candi Reco, bangunan ikon desa setempat. Sebelum diperebutkan, gunungan tahu diarak keliling desa sejauh kurang lebih 1,5 kilometer. Butuh 44 orang untuk mengangkat gunungan tahu ini. Rame, seru, nunggunya juga dari siang, dari jam 3 sore. Ada yang berebut, barusan dapatnya sedikit-sedikit, udah ada dapat beberapa, cuman udah langsung dimakan tadi. Terus tadi juga yang sore nunggu goreng tahu juga, terus berbagi sama masyarakat sekitar. Ya lumayan seru lah. Grebek gunungan tahu raksasa ini merupakan wujud rasa syukur warga setempat yang sebagian besar berprofesi sebagai perajin tahu. Di Kunir Kidul dulu itu pernah ada candi, namanya Candi Reco. Masyarakat menyebutnya Candi Reco. Jadi kita membuat replikanya seperti ini, tapi sekarang candinya sudah ada. Ini untuk membuat Candi Reco ini butuh berapa tahun? Ada 23.000 biji tahu dikumpulkan dari warga pengusaha tahu di seluruh desa Kunir Kidul. Dan ini merupakan festival tahu yang ke-6. Beratnya ini kurang lebih 2 ton. Diharapkan tradisi grebek gunungan tahu warga desa Kunir Kidul ini nantinya menjadi alternatif destinasi wisata tradisional di Lumajang. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, sebuah kedai di Surabaya menyajikan kuliner khas Timur Tengah asal negara Lebanon, yakni lem tajin. Kuliner yang satu ini, saudara, berbahan daging domba dan disajikan hangat bersama roti. Seperti apa kenikmatan kuliner? Ini dia lem tajin, satu di antara kuliner khas dari negara Lebanon. Kuliner berbahan daging domba ini disajikan dalam kondisi hangat pada hot plate dan dibalut dengan roti. Harum rempah dan keju mozzarella yang lumer cukup menggugah selera. Cara makannya yang paling nikmat yakni langsung menggunakan tangan tanpa sendok, yakni dengan menyobek roti dan mencampurnya dengan daging domba yang kaya akan rempah tomat dan paprika.
Menurut penikmat kuliner lem tajin ini, tekstur dari daging domba sangat empuk. Banget ya, terus dia itu juga rich of flavornya itu bermacam-macam, rempah-rempahnya berasa banget, ada pedesnya, asin, gurihnya, pas banget, apalagi pas dimakan pakai roti, rotinya tuh fluffy banget, empuk rek, jadi super enak banget sih kombinasinya. Untuk bentuk dan penyajiannya beliau? Untuk penyajiannya tadi itu dibakar ya, terus langsung disajikan di meja, terus dituang ke piring, jadi kita makannya kayak langsung dicuil gitu aja sih. Hangat ya tadi Mas? Anget karena kan baru keluar dari oven ya atau dipanggang gitu, jadi bener-bener masih panas banget, hot plate lah bahasanya, terus langsung dimakan, jadi bener-bener enak banget. Sebelumnya aku tuh sering makan makanan Arab, tapi kalau untuk Lebanon baru kali ini sih. Memasak kuliner khas Lebanon ini yang pertama, siapkan daging domba, bumbu rempah bubuk seperti bubuk jintan, bubuk paprika, bubuk ketumbar, bubuk lada hitam, bubuk kare, dan saus tomat. Agar rasanya lebih segar, juga ditambahkan irisan tomat dan paprika, serta keju mozzarella. Bumbu tadi ditumis bersama dengan daging domba, kemudian dimasukkan tomat dan irisan paprika, dan ditunggu hingga matang. Setelah matang, siapkan hot plate dan tutup dengan adonan roti. Selanjutnya, panggang ke dalam oven dengan suhu 216 derajat Celcius, oven selama 3 menit. Ini dia lem tajin, siap disantap. Menurut pemilik usaha, dirinya membuat rumah makan khas Timur Tengah untuk memberikan variasi kuliner di Surabaya. Kalau lem tajin, karena juga sudah kita modif sedikit ya, kita ada mozzarella, seperti kalau fatayer itu sebenarnya mungkin banyak kita temui di Turki. Tapi kita olah juga ada satu rasa yang mungkin saya belum pernah lihat di Indonesia gitu. Jadi fatayer, roti itu kita kasih bumbu khusus ya. Gitu. Jadi namanya za'atar ya. bumbunya sendiri masih otentik? Ya, insya Allah kita berusaha gitu. Bagaimana Anda tertarik untuk mencicipi masakan khas Timur Tengah ini? Satu porsi kuliner lem tajin dijual Rp68.000. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.